Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gua Rangga. Seri A5X udah balik lagi nih. Kalau tahun lalu itu ada seri Samsung Galaxy A54 5G, sekarang tahun ini balik lagi dengan Samsung Galaxy A55 5G. Kira-kira apa aja sih improvement A55 5G ini dibandingkan dengan seri sebelumnya A54 5G? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi, juga insight-insight yang ada di dalamnya. Oke, yuk kita bahas Samsung Galaxy A55 5G. Oke, seperti biasa yang pertama kita bahas dari desain dan build quality-nya dulu. Kalau secara desain boleh dibilang Samsung Galaxy A55 5G ini perubahannya nggak terlalu banyak ya, terutama di bagian belakangnya. Karena di bagian belakangnya ini, layout kameranya tuh kurang lebih masih sama Galaxy A54 kemarin. Bahkan bukan sama Galaxy A54 aja, tapi sama seri low-end, seri mid-range, sama seri flagshipnya Samsung yang terbaru pun sekarang masih sama. Semuanya masih kayak gini, paling yang beda yang Ultra aja. Jadinya secara bahasa desain tuh boleh dibilang, bahasa desainnya Samsung tuh masih belum berubah. Paling ada sedikit perubahan di sisi sampingnya. Ini ada yang namanya key island. Jadi key island ini adalah berupa tonjolan, semacam tonjolan untuk tempat peletakan tombol volume up, volume down, sama tombol power on. Jadinya di bagian tombol-tombol tersebut kayak agak naik sedikit, kayak ada posisi tidurnya sedikit gitu. Tujuannya buat apa? Kayaknya sih kalau gue lihat tujuannya itu sebenarnya buat kalau dipencet itu jadi lebih gampang. Misalkan lagi di dalam kantong, mau dipencet tuh diraba aja tuh jadinya mungkin lebih kerasa kali ya gitu. Tapi ini menurut gue cukup menarik sih, karena jadi pembeda juga nih dibandingkan seri A54 sebelumnya. Tapi walaupun secara desain menurut gue nggak terlalu banyak berubah, tapi perubahan itu terasa, improvementnya itu terasa ada di build quality sama materialnya, terutama untuk material frame-nya. Frame-nya ini sekarang udah terbuat dari metal, jadi kayak teksturnya tuh kayak brush metal gitu. Kesannya tuh jadi lebih feel dan looknya tuh jadi lebih premium dibandingkan seri-seri sebelumnya. Kalau seri sebelumnya itu masih pakai plastik polikarbonat kayak di Samsung Galaxy A54. Tekstur brush metalnya pun cukup berasa nih di tangan. Kombinasi frame metal dan glass back cover yang menggunakan Gorilla Glass ini jadinya bikin lebih dapet nih feel premiumnya. Mirip-mirip flagship jadinya. Tapi gue kayaknya nemu satu problem itu ada di frame metalnya ini. Ketika dipegang tuh jadinya agak berasa jadi agak berasa tajam gitu sudut-sudutnya. Beda sama si saudaranya A35 yang walaupun desainnya mungkin beda-beda tipis, hampir sama persis, tapi materialnya beda, dia dari polikarbonat. Ketika dipegang tuh nggak terasa tajam, tapi kalau ini di grip, dipegang secara lama, kadang tuh ngerasa sudutnya tuh terlalu tajam gitu, jadinya agak kurang nyaman kalau dipegang untuk jangka waktu yang lama. Tapi sebenarnya ngakalinnya gampang sih. Ngakalinnya adalah dengan cara dipakein casing aja. Sekarang kita beralih ke bagian depan. Untuk bagian depannya sendiri juga ada improvement nih. Sekarang menggunakan layar tipe AMOLED ukuran 6,6 inch dengan tingkat kecerahan 1000 nits dan refresh rate 120 Hz. Ini naik 0,2 inch dibandingkan Samsung Galaxy A54 yang waktu itu ukuran layarnya itu adalah 6,4 inch. Jadi lumayan nih, layarnya jadi lebih gede. Layarnya juga enak buat entertainment atau multimedia. Walaupun bezelnya nggak bisa dikategorikan sebagai bezel yang tipis juga sih. Iya, bezelnya ini masih cukup tebal. Dan kalau gue perhatiin brand-brand lain di kelas harga 4-6 jutaan, itu udah mulai banyak yang pakai bezel cukup tipis. Tapi on the other side, gue jadi ngerasa bezel yang agak tebal ini jadi pembeda juga sama seri S. Supaya ada bedanya dikit lah sama seri S, nggak sama-sama banget. Jadi kalau misalkan dilihat dari belakang mungkin udah mirip banget sama seri S, tapi kalau dilihat dari depan masih ada bedanya karena bezelnya masih lebih tebal daripada seri S. Dan juga Samsung Galaxy A55 ini udah pakai stereo speaker, jadinya buat entertainment atau buat dengerin musik udah enak banget. Terus apalagi yang improve dari Samsung Galaxy A55 5G ini? Yang improve lagi adalah performance-nya. Samsung Galaxy A55 5G ini menggunakan chipset Exynos 1480 dengan fabrikasi 4 nanometer. Upgrade dari A54 yang menggunakan chipset Exynos 1380. Jadi secara di atas kertas tuh emang udah pasti performance-nya lebih bagus ya. Tapi gimana kalau dipakai buat penggunaan sehari-hari? Unit yang gue pakai ini konfigurasinya 8 256 GB. So far so good sih gue pakai buat harian. Gue nggak nemu masalah yang berarti.
Buat main game, gue coba main COD Mobile dan cukup smooth juga. Tapi yang jadi problem adalah untuk grafik quality-nya itu masih mentok di low dengan frame rate high. Jadi berarti apakah chipsetnya jelek? Enggak, lebih karena chipsetnya ini adalah chipset baru, Exynos 1480, jadi belum banyak disupport secara optimal oleh developer game. Jadi harusnya bakal segera ada nih update untuk mengoptimalisasi game-gamenya supaya bisa jalan lancar dengan settingan yang high atau bahkan ultra. Jadi ditunggu aja ya. Untuk software sendiri, out of the box, Samsung Galaxy A55 5G ini udah menggunakan One UI 6.1 berbasis Android 14. Support software update-nya sendiri itu dapat sampai 4 tahun dan security update-nya sampai 5 tahun ke depan. Jadinya cocok banget kalau mau dipakai untuk jangka panjang. Untuk One UI 6.1 sendiri, overall experience-nya cukup menyenangkan. Fast, fluid, dan smooth. Gua nggak pernah nemu problem kayak lag atau stutter di UI-nya. Kemudian ada Knox Fold. Ini fitur yang biasanya ada di flagshipnya Samsung. Sekarang mulai diturunin nih ke seri mid-range-nya, terutama di A35 dan A55 ini. Yang adalah berupa secure folder yang dimana sistemnya itu terpisah dengan aplikasi biasa. Contoh dari secure folder ini, kita buka apps kamera dan kita pakai buat foto, maka fotonya itu nggak akan muncul di apps gallery biasa, tapi munculnya di apps gallery yang ada di secure foldernya tersebut. Jadi, buat data-data yang sifatnya confidential atau foto-foto yang mungkin kita nggak mau sebar kemana-mana, kita bisa pakai fitur Knox Fold dan secure foldernya yang ada di Samsung Galaxy A55 5G ini. Dan yang terakhir adalah kameranya. Kamera Samsung Galaxy A55 5G ini menggunakan konfigurasi triple setup kamera, yaitu 50 megapiksel main kamera, 12 megapiksel ultrawide kamera, serta 5 megapiksel makro kamera. Sementara untuk kamera depannya, dia menggunakan 32 megapiksel selfie kamera. Untuk kameranya sendiri ada beberapa fitur unik ya, kayak misalkan nightography-nya itu cukup bagus, dan juga untuk videonya itu ada fitur dual recording video yang asik sih buat dipakai menurut gue. Yaudah, langsung dilihat aja foto-foto dan video dari Samsung Galaxy A55 5G. Tes videonya Samsung Galaxy A55, Samsung Galaxy A55 5G ini pakai Ultra HD 4K 30 fps. Kita lagi di Bintaro Exchange 2, lagi agak mendung sini. Sambil kita coba rekam ya. Kurang lebih kayak gini. Lagi ini kita menuju ke BXC1. Kalau untuk kualitas perekamannya sih, buat gue sih udah cukup oke ya. Ya wes, sekian. Nah, kalau ini ada fitur namanya dual recording, jadi bisa ngerekam sekaligus, bisa mode picture in picture kayak gini. Jadi kamera depan sama kamera belakangnya berfungsi bareng. Nah, fitur ini katanya cuma ada di Galaxy A55, jadi nggak ada di Samsung Galaxy A35 yang lebih secara spek lebih bawah ya. Gitu. Ini ada dua, satu kayak gini picture in picture, satu lagi kayak gini. Sebentar, gue ganti ya. Nah, satu lagi kayak gini, jadi bisa side by side gini untuk perekaman videonya.
asik sih, ini kepake nih kalau misalkan buat vlogging atau semacam itu, atau buat ngerekam sekaligus. Ini kalau mau nunjukin dua point of view sekaligus, ini fitur yang menurut gua akan bakal banyak kepake gitu. Oke. Nah, kalau ini kamera depannya langsung pakai resolusi Ultra HD juga, 4K 30 fps. Gimana? Kamera depannya juga udah cukup oke sih kayaknya ya. Menurut gue sih juga udah cukup bagus ini. Gitu, sekarang kita coba balik ke arah sana. Oke. Ya, kurang lebih kayak gini deh untuk perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A55. Oke, bye. So overall buat gue Samsung Galaxy A55 5G ini improvement yang cukup baik dari seri pendahulunya. Improvementnya itu berasa di sektor build quality sama materialnya yang sekarang udah pakai frame metal. Backdoornya juga udah pakai glass, jadi kombinasi glass sama metal itu feels-nya premium banget, jadi kayak flagship banget. Kemudian untuk layarnya naik 6,6 inch dari sebelumnya 6,4 inch, ukurannya jadi lebih besar, sama chipsetnya. Performance-nya itu sekarang dia pakai chipset Exynos 1480 yang upgrade juga dari sebelumnya pakai Exynos 1380. Jadi Samsung Galaxy A55 5G ini bisa jadi salah satu pilihan menarik untuk mid-range di kelas 6 jutaan. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.